kemarin juga ya pasangannya Wenda yang sekarang juga bilang dia akan katanya pasang badan katanya ya, buat Wenda gitu ya. Ya keren tuh, laki banget sih gitu. Cuman ya harus dibuktiin dengan sikap gitu. Bukan cuman ngomong gitu ya. Karena apa, kalau dia sayang sama Wenda dan sayang sama anak-anak, dia mau nggak mau harus respect sama Ruben, karena Ruben itu adalah bapak kandungnya anak-anak. Itu sih yang menurut aku yang harus disimak oleh Gio ya. Hati-hati di situ, hati-hati di situ, karena perselisihan itu bisa selesai. Orang berkonflik itu biasa, tapi ketika itu sudah selesai damai, ada luka yang harus disembuhkan. Jadi sebelum makin jauh ke dalam, kalau Gio memang laki-laki, memang sayang sama Wenda dan anak-anak, sebaiknya lebih bijaksana juga gitu untuk bersikap. Katanya dia akan pasang badan buat Wenda ya, ya pasang badan buat anak-anak juga lah. Gitu. Kita juga lihat beredar kemarin video yang ngawasin Ruben dari jauh gitu ya. Ngapain Gio? Ngapain? Itu kan ada, saya nggak tahu tuh, itu kan pasti melukai perasaan seorang bapak bagaimana tuh. Gio kan belum jadi bapak sambungnya resmi anak-anak dan bukan bapak kandungnya juga. Itu tidak punya hak menurut aku. Itu yang sangat disayangkan. Karena Gio dan Wenda ini fansnya banyak banget. Itu fansnya militan gitu ya. Fansnya di mana-mana belain idolanya, belain Wenda, belain Gio gitu ya. Fansnya itu sangat militan. Nah, tolong dididik juga fansnya dengan hal-hal yang edukatif, hal-hal yang bijak gitu. Karena kalau kita lihat semua sampai rame ya di Threads juga, katanya ini kok marah-marah semua sih fans-fansnya gitu. Apapun dipermasalahin, ketika itu disinggung pasti marah-marah. Nah, tapi setelah tapi makin kesini pribadinya Salanda pun makin dikulik sama netizen. Udah gitu banyak ternyata yang komen di Instagramnya dia itu mantan-mantan tetangganya dia di rumahnya yang dulu kayak gitu. Banyak yang bilang, lu jangan sombong kayak gini, lu rumah lu kayak gini, gue tetangga lu, gue tahu lu kayak apa gitu. Kalau ngeliat kayak gitu gimana sih Mas Nanda? Ya itulah netizen kita tuh ya. Jangan pernah bikin masalah deh dengan netizen Indonesia gitu, apalagi hal-hal yang sifatnya menyinggung perasaan atau hati gitu ya. Karena semua orang akhirnya kan bersuara gitu. Dan Ruben juga udah pernah ngomong kan, kita jangan sampai kita buka-buka aib orang, takutnya nanti aib-aib kita juga dibukakan sama semua orang gitu. Ya banyak orang punya aib lah, semua orang rata-rata punya aib, aku juga punya aib gitu, aku juga banyak masa lalu atau masalah gitu. Nah, pintar-pintarlah bergaul gitu ya, menjaga sikap, jangan sampai tersinggung. Karena netizen Indonesia sekalinya kalau udah turun tangan ngeri gitu. Itu petisi boykot ratusan ribu itu kan udah serius banget. Kok belum sadar ya gitu. Aku menyayangkan loh Wenda, Gio, Jordi gitu ya. Itu ini nggak main-main loh. Ini bukan soal fansnya Ruben lagi nih. Ini udah publik nih, ini udah masyarakat Indonesia gitu. Itu yang harus disadari gitu. Jadi ambil pelajaran dari sini nih, bener deh. Turunin egonya, bikin strategi untuk memulihkan nama baik, terus menyelesaikan masalah dengan baik. Dan sayangin anak-anak kalau emang bener sayang. Psikologinya kasihan lah serang-serangan kayak begini kan gitu. Karena ketika pihak Ruben juga diserang, mau nggak mau kan harus membela diri gitu. Makanya harus ada ujungnya, harus ada penyelesaiannya. Ada yang soal ya sikap Sarwenda gitu ya. Kalau kita lihat yang di rekaman CCTV itu kan dia marah-marah, meluapkan emosinya gitu, meluap-luap gitu, letup-letup gitu emosinya. Sebenarnya sikapnya itu seperti apa sih Mas waktu awal-awal karirnya? Apa memang dia sejak awal tuh memang seperti itu gitu emosinya? Aku nggak tahu sih ya, karena kan apa yang terjadi di dalam rumah itu, setiap rumah tangga kan punya masalah sendiri ya. Dan aku juga kaget ngeliat tayangan itu yang dia segitu histerisnya gitu ya. Sebabnya apa aku nggak tahu. Aku juga nggak mau menghakimi itu juga. Mungkin ada hal yang membuat beliau sangat histeris dan emosi, itu aku nggak tahu. Ya
pasti jangan membuat statement yang akhirnya orang lain membuktikan itu gitu. Nah, netizen kan begitu juga. Ketika ada seorang yang mempunyai dia boleh dibilang kayak bikin masalah gitu ya, membuat emosi, orang pasti juga kan mengungkapkan versi masing-masing gitu. Nah, akhirnya Ruben mengungkapkan itu juga dari pihak Ruben, akhirnya tayang lah itu video itu ya, akhirnya kan jadi blunder ya, sayang banget. Tapi pas awal-awal karir lu gitu, Karir dia ada sampai nggak sih mas kayak gitu? Pernah dia? marah sebesar itu. Karena ada juga yang kayak menyangkut-nyangkutkan alasan dia dikeluarkan dari Cherry Bell karena emosinya yang Setahu aku marah biasa aja dia kalau ada masalah gitu ya, ada konflik ya marah biasa. Aku baru kali itu lihat seorang Wenda semarah itu, makanya kaget sih. Makanya aku kalau ngobrol sama Ruben itu, Ben, apa yang kita nggak tahu nih Ben, apa yang bisa kita support, nggak usah, biar aja itu jadi masalah gue. Dibilang gue pengen selesai dengan baik-baik. Ruben itu, wah kalau dibongkar semua nanti rame lah gitu. Kan juga Ruben udah ngomong di saat tayangan podcast aku, kalau jeli itu ada hal yang kalau Ruben ungkapkan itu kan geger sih Indonesia gitu. Orang akan bereaksi keras untuk sikapnya seorang Sarwenda. Itu yang dijaga sama Ruben. Nah, aku pengen ini nggak sampai keluar gitu. Aku nggak tahu itu apa gitu ya. Jangan sampai. Kasihan anak-anak. Kalau Mas Nanda melihat permasalahan ini ke depannya, kamu sebagai seorang teman, sahabat dari kedua belah pihak sebenarnya, Harapannya akan selesai dengan baik. Orang boleh berselisih, tapi ada waktunya juga harus berdamai. Karena nggak ada gunanya terus-terusan berkonflik ya. Yang ada waktu, tenaga, kerjaan juga keganggu, juga mungkin perlu banyak pengeluaran ya. Mungkin ya nggak tahu ya, perlu bayar buzzer atau saya nggak tahu ya, kita kan banyak yang bilang loh, dia kayaknya pada kayak